Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat yang pengen pair favorit lu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak komennya atau cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Kita bisa lihat di sini terjadi koreksi sebesar 3,45% dalam 24 jam terakhir yang membuat cryptocurrency market cap drop ke 2,37 triliun US dollars dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,08% dan peningkatan volume sebesar 19,55%. Kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 3,42%. Artinya apa? Artinya jelas ya. MA20 sepertinya mulai berubah menjadi apa? Resisten ya. Ya gini, kan kalau gua sih gini, gua sebisa mungkin apapun pakai data. Ya, dari semua chart yang gua kasih lihat itu data. News gua kasih lihat langsung ya, ada apa namanya, semua URL juga ada ya. Jadi lagi-lagi tujuan gua adalah untuk memperlihatkan data dan ya statistik juga sih ya. Gue udah bilang kita harus siap-siap ya, kita harus siap-siap ada possibility dua skenario. Skenario seperti di sini ya, di mana MA20 dia tembus, MA50 dia jebol, akhirnya menjadi support dan lanjut ke atas. Itu skenario bullish. Tetapi skenario bullish ini ada catatannya. Catatannya adalah di sini ada hype halving. Ini hype ETF spot. Ini hype halving karena setelah ETF spotnya kita bisa lihat apa? Buying the rumor and selling the news turun ya. Kalau kita di sini volatility-nya itu cukup lumayan ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Dia itu minus sampai 21%-an sampai week terendahnya ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ada hype baru, hype halving ya. Ini di Januari dia udah mau mendekati ke ya April ya, beberapa bulan kita bisa lihat ngepump gila-gilaan sampai ketemu new all time high. Udahnya apa yang terjadi? Mulai kehilangan momentum. Nah, banyak orang yang berharap seperti di sini nih. Udah tembus nggak apa-apa tuh bang, naik lagi. Nah, tetapi seperti yang gue bilang, fundamental hype-nya nggak ada. Ya. Secara TA lebih sering terjadi seperti di mana? Seperti di sini. Ya. Di mana dia mungkin bisa tembus dulu MA20. Kalau trennya sangat kuat, nggak tembus bahkan. Ya. Langsung ke reject. Pam, itu kalau trennya lagi kuat banget, lagi bearish banget. Kalau lagi biasa aja sering kali fake out. Ya, fake outnya gimana? Gue udah bahas literally beberapa DCWT sebelumnya ya. Tembus dulu, udah gitu kehilangan momentum, baru jebol ke bawah. Dan apa yang terjadi di sini? Lower low terbentuk ya. Suka nggak suka, mulai terbentuk bukan lower low, tapi suatu lower high ya. Lower high di MA20. Jadi lagi-lagi ya, ini mungkin gini, ada orang bilang, oh gila ya Bang Toshi, kok bisa tahu sih? Bukan bisa tahu, ini sama aja kayak gini. Kayak lu misalkan, lu semua orang ngeliat hujan kan? Nggak semua orang ngeliat chart. Orang semua ngeliat hujan. Orang tahu ciri-ciri mau hujan ya. Mendung, anginnya udah mulai dingin ya, kadang-kadang gerimis. Orang akan langsung berpikir, wah ini hujan. Gue harus bawa apa? Payung. Pasti nggak selalu hujan? Nggak pasti selalu hujan ya. Ada aja kadang-kadang, oh ternyata nggak hujan ya. Ya udah, tuh payung cuma jadi walking cane ya. Nah, tapi kalau kita udah ada tanda-tanda seperti itu, kita mempersiapkan diri kan. Sama kayak TA. Nah, tapi lagi-lagi perbedaan mendasarnya adalah hujan, semua orang pernah mengalami kehujanan. Ngeliat hujan tuh kira-kira seperti apa sih sebelum terjadi hujan. Ciri-cirinya udah hafal. Nah, ini rata-rata orang nggak tahu ciri-cirinya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan satu. Kalau lo belum tahu dan ternyata melihat seperti ini. Oh gitu ya bang. Oke, gue ingat-ingat. Itu bagus. Bagus banget. Dari nggak tahu jadi tahu itu bukan bodoh jadi pintar, bukan ya. Itu cuma dari orang yang tidak tahu info jadi tahu info. Nah, orang bodoh itu seperti apa? Udah dikasih tahu berkali-kali, dikasih lihat datanya berkali-kali, dibilang hoax, nggak ada tuh ceritanya mendung-mendung hujan tuh, dari mana? Padahal lu kalau mau nanya ke siapapun gitu, bahkan sampai ke ahli cuaca pun gitu ya, ya ciri-ciri mau hujan tuh ya seperti itu gitu. Nah, itu ya. Itu yang bodoh menurut gua. Jadi ingat, jangan bodoh ya, bodoh itu pilihan kita ya. Ingat, nggak tahu itu bukan bodoh ya. Nggak tahu tuh bisa dengan gampang dibenerin dengan cari tahu. Nah, yang kacau itu apa? Udah dikasih tahu berkali-kali, dikasih fakta, dikasih data, ngel. Nah, itu bodoh gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin sih ya overall ya struktur sayangnya jebol ya.
dibilang berantakan banget sih enggak lah, dibilang berantakan banget enggak, tetapi mulai terbentuk suatu pola yang lebih bearish, lower low, lower high. Nah, kalau sudah lower low dan lower high, possibility untuk membuat lower low lebih besar, bukannya pasti ya, tapi lebih besar. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini untuk Ethereum terjadi koreksi yang sedikit lebih kecil di 2,65%. Secara struktur juga sayangnya lumayan berantakan, tetapi posisi posisi shortnya profit ya. Posisi shortnya profit di sini kena target TP di 3.156. Ya, lagi-lagi lah ya, dalam kondisi yang mungkin sedikit bikin deg-degan pun tetap bisa ada yang profit di dalamnya ya. Oke, next kita bisa lihat di sini untuk reminder dulu ya sebelum gue lupa. TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto, bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Economic calendar hari ini tuh ada apa ya? Gue lupa nih, coba kita cek. Hari ini tuh akan keluar GDP. Ini penting ya, GDP. GDP kuartal 1 2024. Harapannya apa? Harapannya adalah supaya dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Karena kalau GDP-nya lebih rendah daripada ekspektasi, apalagi 2 kuartal berturut-turut, itu akan masuk ke dalam definisi resesi ya. Nah, kalau sampai masuk definisi resesi jelek, that's bad. Tetapi misalkan nih, data GDP-nya sekali jelek nih ya, kuartal ini jelek. Nah, the Fed kepanasan. Waduh, gimana nih ya? Bingung. Merah nih ya. Nah, dengan seperti itu dia mulai menurunkan interest rate, mulai memikirkan untuk melakukan QE, itu long term akan very bullish untuk kripto. Ya, jadi untuk sekarang harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi, ya, lebih rendah daripada 2,5%, dan berharap kuartal selanjutnya enggak merah lagi. Kalau merah lagi berarti resesi dan ya terakhir lo lihatlah BTC kena resesi kayak gimana ya, drop ya. Nah, next kita geser ke initial jobless claim. Untuk initial jobless claim ini harapannya udah hafal ya, lebih tinggi daripada ekspektasi juga, supaya lagi-lagi memicu the Fed untuk mulai melakukan QE, supaya nggak telat gitu. Karena kalau telat, gue kasih tahu deh ya, kalau telat kayak gini nih ya, interest rate-nya turun ya, interest rate-nya turun, tapi apa yang terjadi? Interest rate-nya turun tapi BTC juga drop gitu. Nah, tentunya kita nggak mau itu kan, gitu ya. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, nah, ya that's not good, gitu ya, that's not good. Ya, ini oke. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Nah, next kita akan geser dari economic calendar hari ini ke besok. Untuk besok dari US itu akan keluar data core PCE. Ya, ada core PCE price index monthly dan juga ada yang yearly. Udah gitu malamnya lagi udah cuma 2 aja ya. Itu kurang lebih untuk besok. Next kita geser ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana DOJ atau Department of Justice ingin mantan CEO Binance Changpeng Zhao di penjara 3 tahun ya. Kenapa? Karena katanya penggelapan, bukan penggelapan tapi money laundering ya. Katanya ada berhubungan sama Al-Qaeda or something like that ya. Salah nggak? Salah ya dong ya, terbukti seperti ini. Tapi gini, menurut gua pribadi ini seperti terlalu apa ya? Kayak gini nih ya. Kita bandingin sama kasusnya si Sam Bankman-Fried ya. Si Sam Bankman-Fried itu berapa tahun baru ada keputusan ya. Itu pun setelah didesak begini begitu akhirnya ada keputusan ya. CZ not even a year ya, belum setahun aja udah tiba-tiba keluar angka 3 tahun ya. Salah nggak? Salah dong, kan terbukti. Dia mengaku bersalah juga ya, pencucian uang katanya ya. Nah, tapi double standard menurut gua. Buat lu yang nggak tahu atau nggak terlalu ngikutin traditional finance, mungkin berpikir, oh ya, wah parah banget nih. Faktanya traditional finance, lu kalau pernah tahu ada kasus HSBC di mana mereka itu memoney launder duit siapa? Duit kartel ya, kartel Meksiko, kartel narkoba tentunya ya. Bukan kartelnya si siapa namanya DJ itu, bukan ya. Kartel narkoba di Meksiko. Siapa yang masuk penjara? Tidak ada, semuanya hanya di apa? Didenda, dendanya aduh bandingin sama penghasilan HSBC setahun. Itu kayak tai kuping ya. Nah, jadi menurut gua masih terjadi double standard. Dan kalau menurut gua CZ ini jadi satu apa ya? Satu bulan-bulanan pemerintahan US, karena kenapa? Sam Bankman-Fried
adalah salah satu donor terbesar partai siapa? Demokrat ya, dan kita tahu Demokrat sekarang sedang berkuasa. Ya makanya jadi ya kita tahu kan kenapa si FTX itu meledak ya, meledak gara-gara si CZ ya. Si CZ tadi katanya mau masukin dana, nggak jadi, dia kasih tahu bahwa ternyata ada hal yang nggak bagus nih di FTX. Si pembukuannya kacau, wah langsung turun ya si tokennya, lalu semua pada bank run ya, walaupun mungkin lebih tepatnya exchange run kali ya, bukan bank run itu ya. Nah, dan akhirnya FTX hancur ya. Mungkin itu penyebabnya ya, karena si CZ ini sempat merusak pundi-pundi dari orang-orang Demokrat mungkin ya. I don't know. Next kita geser ke analisis di Twitter dan kita ngomongin soal apakah ini masa-masa konsolidasi sebelum breakout seperti di sini ya. Bisa aja. Menurut gue tidak ada senario yang tidak mungkin. Ya, seperti yang gue bilang, gue paling benci sama kata-kata pasti, tidak mungkin. Nggak ada. Di market apapun bisa terjadi. Ya. Nah kalau sampai dia atau Bitcoin ini bisa terus bertahan di atas dari struktur all time high di sini ya. Ya ada possibility dia bisa lanjut ke atas ya. Dan mungkin ini bisa jadi antara left translated peak ya, di mana naiknya kecepatan. Jadi ya udah lebih cepat tahun ini beres langsung bear market, atau jangan-jangan masuk ke dalam skenario yang sering kali disebut sebagai super cycle, lebih panjang, wah gila gitu naiknya nggak ada obat gitu ya. Ya tentunya semua orang berharap super cycle gitu, tapi ya lagi-lagi kita sebagai trader tugasnya adalah siap dengan berbagai macam jenis skenario. Jangan sampai kita kawin dengan skenario tertentu ya. Wah pokoknya ini harus turun bang, harus turun pasti. Nah itu salah juga. Walaupun bias gue adalah bearish. Menurut gue lebih sehat untuk Bitcoin minimal ke bull support band ya, yang ada di angka 54 ribuan sampai 55 ribuan ya. Tapi gue nggak berarti berpikir pasti akan terjadi seperti itu gitu. Jadi itu yang mungkin sulit jadi seorang trader ya, trader atau investor. Kita harus siap dengan beberapa skenario dan kita harus adjust portofolio kita supaya tidak hancur apabila salah satu skenario itu terjadi, walaupun kita punya bias tertentu. Gitu. Jadi cukup sulit, makanya nggak semua orang bisa jadi investor dan trader, karena banyaknya orang cuma berpikir, oh satu jenis, pokoknya begini, kalau nggak begini salah, taunya dia yang salah. Nah itu yang serem gitu. Makanya lagi-lagi tugas investor adalah apa? Mereduce resiko dulu, memperkecil resiko dulu, baru mikirin profit. Kalau udah kayak begitu, ironisnya profitnya malah jauh lebih gede dibandingin orang yang mikirin profit terus ya. Next kita geser ke TA untuk Bitcoin. Nah akhirnya keluar juga nih ya interest rate. Gue sempat ngomong kan, kalau sampai terjadi resesi dulu, walaupun QE, apa yang terjadi? BTC drop dulu. Nah ketika kita berharap tidak terjadi dulu, bukan cuma resesi bahkan ya, economic downturn lah. Kalau di US tuh sampai wah orang susah cari kerjanya, terus sampai krisis lah gitu ya, nggak usah sampai resesi. Itu akan membuat Bitcoin drop dulu. Logikanya kenapa? Logikanya gini ya, kalau lu lagi nggak punya duit buat beli makan, emang lu kepikir buat beli Bitcoin atau lu kepikir buat mempertahankan Bitcoin lo? Nggak semua orang. Kebanyakan orang akan menjual dulu aset yang paling beresiko dan pelan-pelan ke yang paling tidak beresiko. Begitu. Nah, Bitcoin masuknya ke aset salah satu yang paling beresiko. Maka dari itu ya jangan kena resesi deh intinya, jangan kena krisis di US. Karena kalau sampai kena krisis dulu bisa drop dulu. Kalau gue sih nggak apa-apa gitu drop dulu gitu. Tapi ya kebanyakan orang mungkin nggak siap dengan drop seperti itu. Jadi ya kalau lu pengennya dia langsung naik ke atas, ya semoga QE-nya soft landing gitu, atau the Fed bisa berhasil soft landing. Kalau bisa berhasil, that's good. Ya, kita mungkin bisa lanjut ke atas. Tapi kalau ternyata hard landing seperti di 2020, siap-siap dengan guncangan dulu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Next kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, buy limit 1-2 tembus. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di angka 62.517. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya nggak ada setup ya, karena kemarin di sini EMA20-nya nanggung, baru retest 1 langsung jebol ke bawah ya. Jadi untuk sekarang mungkin paling dekat ya di 65463 ya. Kalau sampai dia terjadi rejection lagi 1-2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 62517 ya. For now, tapi kalau di sini tidak ada struktur baru bisa juga untuk target TP. Posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Kalau ternyata dia lanjut turun ke bawah, retest 1, retest 2 di 62.517, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 65.463, atau by that time kemungkinan besar EMA20 menjemput juga ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi futuresnya untuk posisi short spesifiknya ya, kita dapat TP ya. Berapa persen? Lumayan, sekitar 2,82%. Asik ya. Tetapi untuk posisi longnya kita kena cut loss karena retest 1, retest 2 ternyata jebol dan daily close-nya sedikit di bawah dari struktur. Tapi ya ketutup lah sama posisi short kita yang profit ya. Nah, untuk sekarang setup selanjutnya paling dekat lagi-lagi malah posisi short. Kita bisa di sini setelah jebol dari 156,6, dia mulai retest sebagai resisten sekarang. Apabila besok daily close-nya di bawah dari 3156, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua kita kebuka posisi shortnya dan target TP kita di angka 3014 USD. Itu kurang lebih setup untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya buy limit 1 tembus, buy limit kedua dan ketiga masih boleh dipertimbangkan untuk dipasang di 3014 dan di 2920. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama secara buy limitnya. Buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukin ke DCWT sesi kedua, komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Seperti biasa, 3 golden rule: jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.